Presiden Jokowi yang dituduh melarang umat Islam buka bersama. Jadi gimana? Nanti malam rencananya buka bersama? Katanya nggak boleh. Iya, ini memang jadi polemik ya. Beberapa hari belakangan ini digoreng-goreng oleh kaum oposisi seperti Din Samsudin, kemudian Said Didu, ada Tifatul Sembiring, Rocky Gerung, bahkan media-media milik kadrun seperti Gelora dan kawan-kawannya itu menframing seolah-olah Presiden Jokowi ini melarang umat Islam untuk berbuka puasa bersama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang dituduh melarang umat Islam buka bersama. Jadi gimana? Nanti malam rencananya buka bersama? Katanya nggak boleh. Iya, ini memang jadi polemik ya. Beberapa hari belakangan ini digoreng-goreng oleh kaum oposisi seperti Din Samsudin, kemudian Said Didu, ada Tifatul Sembiring, Rocky Gerung, bahkan media-media milik kadrun seperti Gelora dan kawan-kawannya itu menframing seolah-olah Presiden Jokowi ini melarang umat Islam untuk berbuka puasa bersama. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah, jadi sini, biar Papa Dimas jelasin ya, Drun. Memang ya, kalau kita melihat ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk himbauan sebetulnya. Himbauan untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Nah, himbauan ini dituangkan dalam surat yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung. Dan di dalam surat itu sudah jelas tertulis di sana bahwa larangan untuk berbuka puasa bersama ini ditujukan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju, kemudian Kejaksaan, kemudian TNI, Polri, lalu ada kepala instansi dan lembaga, lalu ada lagi kepala daerah baik dari tingkat provinsi dan kota kabupaten. Tapi yang protes pejabat bukan, orang-orang yang ada di lingkungan pemerintah juga bukan, para oposisi yang nyinyir. Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak dulu video dari Bapak Pramono Anung yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas ya. Jadi sudah jelas bahwa yang tidak diperbolehkan melakukan, bukan tidak diperbolehkan, dihimbau untuk tidak melakukan buka bersama, ini adalah ASN, pejabat-pejabat yang ada di lingkungan ASN, terutama kepala instansi, kepala daerah, dan juga menteri-menteri. Ini kan karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan dengan Pak Pramono Anung bahwa karena kehidupan ASN kita saat ini, gaya hidupnya disorot oleh publik, terutama di media sosial oleh netizen. Bagaimana kita melihat kehidupan para pejabat di Kementerian Keuangan, baik di Ditjen Pajak, kemudian di Bea Cukai, bahkan ada juga sekretaris daerah di salah satu provinsi di Sumatera,
ini juga memperlihatkan gaya hidup yang hedon, mewah, flexing, pamer harta dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya kemudian disorot oleh publik, oleh netizen yang ada di media sosial. Jadi intinya ini begini, Presiden Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik hidup sederhana. Silahkan kalian buka bersama, tapi jangan menggunakan anggaran dari negara dengan APBN. Tapi ini yang nggak dipahami oleh kaum oposan. Mereka taunya nyinyir, taunya menyalahkan Presiden Jokowi katanya anti-Islam, kemudian melarang umat Islam berbuka puasa, buka bersama. Ini yang kemudian digoreng oleh kaum oposan. Dan kalau ini nggak diluruskan, ini akan menimbulkan efek atau citra negatif kepada pemerintah kita. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Sementara dari pihak kementerian, dari pihak pemerintah sendiri tidak berusaha untuk menjelaskan ini. Nah, dari media-media oposan, media-media kadrun seperti Gelora dan kawan-kawan, ini memang memframing bahwa seolah-olah Presiden Jokowi ini anti-Islam, melarang umat Islam untuk berbuka bersama. Padahal di sana diperlukan silaturahim memang betul. Bahkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, ini juga sudah mengomentari ini. Mereka menyayangkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa dalam buka bersama ini di sana bukan hanya acara makan bersama, yang lebih penting lagi adalah proses silaturahim. Memang benar. Nah, ini perlu dijelaskan supaya kaum oposan, supaya kadrun-kadrun yang kurang literasi ini supaya bisa melek, supaya nggak sekedar nyinyir, supaya paham bahwa apa yang disampaikan Jokowi ini khusus untuk ASN, untuk pejabat publik. Karena apa? Sebelum ini diumumkan oleh Presiden Jokowi, terbukti sudah ada salah satu Pemda di Batam ini sudah menganggarkan untuk buka bersama sebesar 1,2 miliar. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kalau misalkan ini dianggarkan, berarti kan menggunakan dana APBD atau mungkin APBN. Itu yang tidak diinginkan oleh Presiden kita. Makanya silakan kalau misalkan mau buka bersama dengan keluarga, silakan dengan dana yang ada, yang kalian miliki sendiri, tidak perlu menganggarkan menggunakan APBN. Kalau misalkan perlu menggunakan APBN atau APBD, mungkin bisa dikonversi menjadi santunan kepada anak yatim, buka bersama anak yatim, itu mungkin jauh lebih baik. Ya kan, seperti itu. Tapi nggak perlu diupload di media sosial dan sebagainya. Nanti terkesan ini seperti pamer, kemudian riak dan lain sebagainya. Tapi yang tetap perlu dilakukan adalah laporan keuangannya ini harus tetap dilakukan, ya kan? Nah, tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak semata-mata membela apa yang dilakukan pemerintah. Kita tetap patut mengkritik kalau misalkan pemerintah kita salah. Salah satunya ini adalah komunikasi, masalah komunikasi politik yang disampaikan oleh pemerintah kita. Yang menjadi tanda tanya besar, terutama bagi diri saya sendiri, alasan dilarangnya pejabat publik ini melakukan buka bersama. Kalau kita melihat suratnya tadi, dicantumkan di sana, di poin pertama adalah penanganan COVID yang dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga kita perlu kehati-hatian. Itu mungkin, komunikasi itu. Kenapa harus alasan penanganan COVID? Kita ini sudah selesai, bukan di era 1 atau 2 tahun belakangan. Kita ini pandemi memang masih dalam masa transisi. Tapi janganlah untuk masalah COVID ini kita ungkit-ungkit lagi. Masih kita kehati-hatian dan kewaspadaan memang perlu. Tapi kalau ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan buka bersama, ya akhirnya seperti ini. Digoreng oleh kaum oposan, kemudian ditelan mentah-mentah oleh kaum kadrun yang minim literasi itu. Akhirnya jadi seperti ini. Menjadi bumerang sendiri kepada pemerintah kita, terutama kepada Presiden Jokowi yang pada akhirnya dianggap anti-Islam, dianggap menyudutkan umat Islam. Itu loh. Makanya mungkin itu yang perlu dievaluasi kepada pemerintah kita, bahwa komunikasi politiknya perlu diperbaiki. Kalau berbicara masalah COVID, kemudian melarang orang berbuka puasa, memang nggak relate. Pada akhirnya oposan mengkait-kaitkan dengan konser yang begitu banyak pengunjungnya, penontonnya, kemudian juga pasti lagi dikaitkan dengan perayaan pernikahan anaknya Presiden Jokowi, Kaisang, beberapa waktu yang lalu.
Nah, ini yang akhirnya di counter oleh pihak-pihak oposan dan juga kadrun-kadrun itu. Mungkin itu sekali lagi yang ingin saya lakukan kritik kepada pemerintah, perbaikilah komunikasi politik. Jangan sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan dengan satu atau dua kata. Akhirnya sekarang sibuk klarifikasi seperti sekarang ini. Jangan sampai. Dan memang tugas kami, saya terutama sebagai pendukung dari pemerintah Presiden Jokowi untuk ikut meluruskan ini, bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tidak seperti itu. Ini khusus untuk pejabat ASN di kementerian, di kejaksaan, di TNI, Polri, kemudian instansi, lembaga, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Jadi itu ya, khusus untuk pejabat. Ingat, khusus untuk pejabat. Dan untuk pemirsa Siwo TV semuanya, Anda semuanya yang mau buka bersama, silahkan buka bersama, silahkan lakukan. Ini kita sudah selesai, sudah hampir mentas dari pandemi COVID. Silahkan lakukan ini. Yang penting tetap waspada, tetap hati-hati. Dan ingat sekali lagi, yang dilarang adalah pejabat. Tapi yang protes justru kadrun-kadrun yang buka bersamanya ngikut numpang gratisan di masjid. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.